Pengakuan. Saya Muhammad Reza, coba akui. Nih, coba lihat nih. Coba lihat Hmm. nih. Saya Kayak Muhammad gini Reza. lagi. Saya Muhammad Saya udah Reza. mau naik, saya udah mau naik, mau diskusi santai. Dia paksa-paksa terus saya padahal udah ke Kok pengakuan tadi. maksa? Gimana Kamu sih, kan Dis? sudah mengakui membuat Iya, pernyataan udah kemarin. mengakui. Ngapain lagi dibahas Oke itu? lah, Kan udah baik. mengaku. Kalau Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Muhammad Reza. Halo Dis. Aduh, Ya, berjumpa lagi kita Dis. Muhammad Reza. Gimana Muhammad Reza? Sip Dis. Rindu kali saya sama kau ini Dis. Orang suruh saya debat sama Edis. Reza. Debat sama Edis. Nah ini tak jabanin lah. Reza, kamu kan kemarin sudah mengakui. Tenang. Reza, kamu tahan napas lu. Tarik napas. Hembuskan. Sudah tenang? Sudah tenang? Udah tenang? Sip. Sudah? Oke. Apa Dis? Reza, kamu kan aja sudah sama. mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Iya. Terus Iya. kenapa apa masalahnya? Oke, Rob Muhammad digendong Aisyah nggak? Iya. Digendong Aisyah. Digendong Aminah nggak? Digendong Gimana Aminah nggak kamu dia? digendong? Iya, digendong ibunya Aminah. Berarti Robnya umat Islam digendong oleh Aminah, betul? Iya, betul. Iya. Berarti gimana lagunya? Lagunya Aminah. Oh, Robku, ku gendong Robku, begitu ya? Besok kamu akan dijadikan Rob oleh umat Islam, betul? Iya. Iya, gimana? Ini Dis, kan Kenapa? kemarin nih, Dis. Kenapa? Bentar, Dis. Berarti Masa kamu nanya terus? berarti ibunya menggendong Robnya sendiri. Iya. Coba buat pengakuan dulu yuk. Abis itu kamu tanya balik sama saya yuk. Buat pengakuan. Saya Muhammad Reza Saya Muhammad Reza mengakui. Oh, Ulang. Saya Muhammad Reza. Saya Muhammad Reza. Saya seorang Muslim. Iya. Udah. Enggak, ikuti dulu buat pengakuan, buat statement. Iya, Saya ini kan Muhammad sudah Reza. Saya mengakui tadi, Edis. Ayo, Kan udah saya mengakui tuntun tahu. dulu, saya tuntun. Ngapain lagi gitu? Saya Muhammad Jangan Reza. kayak anak kecil lah. Jangan kayak anak kecil, Di. Santai. Saya ini mau diskusi santai sama kamu. Enggak, mau marah-marah. abis ini kita mulai diskusi kita ini. Ini kan cuman intro saja. Saya Muhammad Reza. Kan udah pengakuan tadi. Ngapain mau disuruh lagi ngulangin lah? Enggak, belum terlalu jelas pengakuanmu. Saya Muhammad Reza. Mana sih, Dis? Saya Muhammad Udah lah, Dis. Reza. Gak usah lari kemana-mana. Udah kan kita bahas itu. Anda kan. Nah ini. Kenapa? Kenapa Anda Kenapa? ketakutan begitu? Nggak ada ketakutan saya, Dis. Saya minta naik ini. Saya minta naik. Masa saya ketakutan? Iya, kenapa sih? Anda Saya ketakutan nggak mungkin saya minta naik. mengakui? Kenapa Anda ketakutan mengakui?
Kan udah saya akui tadi Anda sudah saya itu. Ya kan itu Oke. terserah kau. Coba sekarang buat pengakuan. Saya Muhammad Reja, coba akui. Nih, coba lihat nih. Coba lihat Hmm. nih. Saya Kayak Muhammad gini lah Reja. dia. Saya Muhammad Saya udah Reja. mau naik, saya udah mau naik, mau diskusi santai. Dia paksa-paksa terus saya padahal udah ke Kok pengakuan maksa? tadi. Gimana Kamu sih, kan Dis? sudah mengakui membuat Iya, pernyataan udah kemarin. mengakui. Ngapain lagi dibahas Oke itu? lah, Kan udah baik. mengakui. Kalau kamu tidak mau mengakui, saya undang dulu muslim yang lain ya. Iya, undang Ya, silakan. saya undang muslim yang lain dulu. Silakan. Bentar. Silakan. Oh iya, saya kurang Kita ini ya. kasih naik ada Mamas Mamas Didin udah kemarin ya, sebentar. Hah, keren Des, darah Yesus. Sip Des ya. Kita dulu, Kasih naik ada Mamas Didin. Oke, Mamas Didin. Ya, silakan Mamas Didin. Aku nggak mau on cam. Oke, baik, saya turunkan dulu kalau begitu. Kita kasih naik ada, saya naikkan satu muslim ya. Buat apa namanya? Cek. Kedengaran nggak, Dis? Konfirmasi, kedengeran. Oke, sip. Ada. Dis. Nah, ini Riko Simanjuntak. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hai. Ya, Riko Simanjuntak, silakan nyalakan kamera. Halo. Silakan Riko, nyalakan kameramu. Bang Riko, jangan takut Bang Riko. Nggak apa-apa dia nih. Kita ikutin aja nih. Kayak gimana sampai di mana dia tahan sama saya. Oke. Coba tenang ya, saya atur dulu. Muhammad Reza, Anda akui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Iya, sip. Oke. Riko, saya tanya. Apa lagi? Muhammad itu robnya umat Islam nggak? Kalau mas saya pakai dalil, di mana di Al-Quran, di hadis mana? Nah, coba tanya sama Muhammad Reza, silakan. Di mana dalilnya Muhammad Reza? Gak usah kau kan yang Iya, bilang. ini beginilah anunya dia. No, saya yang disalahin. Dalam Al-Quran di mana? Sebentar, saya konfirmasi satu kali lagi. Enggak disalahin kok. Satu kali lagi. Gini, Satu kali lagi. Gini, Iya, Muhammad Dis, ya, Reza, bentar. kamu mau saya atur Dis, nggak? bentar dulu. Mau saya atur nggak? Iya, mau saya atur. Baik, saya tanya dulu sama kamu. Bentar dulu. Apakah bentar. tenang? Apakah Iya. Muhammad itu robnya umat Islam? Iya. Oke. Ini Riko. khusus kamu. Ini khusus kamu. Khusus Enggak umat Muslim. saya. Iya. Ini saya pengakuan khusus kamu. Khusus saya. Iya. Berarti supaya kan- kadang-kadang supaya Muhammad kan- rob, kadang-kadang bukan. Supaya kan kau nggak nangis gitu, Dis. Makanya saya iyakan aja, Dis. Jadi Supaya kadang-kadang kan kamu Muhammad nggak rob, kadang-kadang nangis. bukan. Diskusi kamu kan cuman itu, makanya saya iyakan aja, Dis. Gak Oke, apa-apa, mau sekarang kamu saya bilang tanya. roknya kami 1000, mau kamu bilang Riko roknya kami Riko 1 juta, Simanjuntak, nggak apakah apa-apa, Dis. Muhammad itu rob? Bukan. Bukan. Itu bagi Jadi dia. kalian berdua mending rapat dulu sana. Kalian berdua rapat dulu. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Sebentar bilang rob, sebentar bukan. Makanya teman-teman, kalau kalian tanya sama orang Islam, pasti 2 kalian tanya orang Islam, pasti 3 jawabannya. Yo, silakan. Muslim yang lain. Jangan berstandar ganda lah. Sebentar kau bilang Muhammad rob, sebentar bukan. Sebentar satu bilang iya, satu bilang bukan. Yang mana yang benar jadinya? Ada saklarnya memang. Kita kasih naik ada Muhammad Torik. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Torik. Yo, silakan Muhammad Torik. Aduh, malah ini yang kepencet sebentar. Saya turunkan dulu. Nah, ini dia, Muhammad Torik. Ya, silakan. Oh, beda lagi nih. Bang Hasan Harefa. Hasan Harefa, silakan nyalakan kamera. Oke, lari dia. Nih, Muhammad Torik nih sekarang udah benar nih.
Muhammad Torik Aziat. Ya, Muhammad Torik. Ya, selamat Ya, malam. silakan. Muhammad Torik, nyalakan kamera Anda. Halo? Jangan ngambek, Bang. Jangan ngambek. Kok nggak bisa ya? Balik, dibalik, kebalik itu. Balik, menghadap ke depan kameranya. Baik. Kita bersihkan dulu dia. Nah. Teman-teman, saya sudah bilang, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan kamu paksakan kamu ke sini. Kalau kamu memaksa diri ke sini, kamu nanti cuma jadi tontonan bahwa kamu itu sebagai orang yang sudah malu menunjukkan keislamanmu. Yo, silakan. Mau bahas apa silakan, saya turuti, saya ikuti. Yo. Kita kasih naik ada Bentar ya. Zafirah. Oke, Zafirah. Thank you, makasih, makasih. Ya, selamat malam Zafirah. Bahas Paulus diturutin, ditanya balik tentang Muhammad meninggal. Bukan urusan saya, hanya urusan Allah apa? Zafirah. Oke, macet Zafirah ya, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada teman-teman sekalian, kalau kalian Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Ini yang mengajukan permintaan naik itu udah 99 orang, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau Anda Kristen, sekali lagi, berikan kesempatan kepada yang Muslim. Berikan mereka panggung, kasih mereka kesempatan untuk naik. Kalau penuh, sudah 99, ini mentok ini 100 orang ya. Kalau penuh, orang yang mau mengajukan permintaan naik itu jadi tidak bisa naik. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada bentar. Celson Valentino, Muslim atau Kristen ya. Celson Valentino. Apa? Teks masuk kita. Celson Valentino Muslim bang. Kau yang tekan. Halo, selamat malam bang. Muslim. Oh saya Katolik bang. Ini nggak tahu nih mungkin diciduk sendiri. Saya nggak minta naik ini. Saya turunkan langsung ya. Banyak orang-orang teman-teman ya serba aneh ya, nggak mengajukan permintaan naik. Ya kalau Anda saya masukkan itu berarti Anda mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik Nur, Fajar loh, Faisal Mandalika, Faisal Mandalika. Ya, Faisal Mandalika. Kalau kalian pencet pesan, kirim pesan ke saya, berarti kalian itu artinya mengirim pesan. Kalau kalian saya naikkan, berarti kalian mengajukan permintaan naik. Gitu loh. Faisal Mandalika. Ntar bang, kebalik kamera dulu. Ya, silakan Bang Faisal. Ya, selamat malam Mandalika. bang. Selamat malam Faisal Mandalika. Silakan Bang.
Kalau saya sih nggak mau komentar masalah agama Kristen, agama Islam kalau saya Bang. Cuma mau ngasih saran aja. Kalau bisa itu yang komentar-komentar yang bilang Islam babi, yang Islam apa, yang saling hujat di komentar itu loh. Bang, begini. Saya itu memperingati masalah di kolom komentar itu sudah sering. Masalahnya saya tidak bisa menghalangi atau mengkontrol jari mereka. Begitu. Jadi ngomong-ngomong Anda ini Muslim? Iya, Muslim dari lahir. Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV Bang? Ya, Sudah lama nonton Edis TV? sekitar seminggu saya ikutin Bang. Saya tonton terus setiap malam. Sekitar seminggu ya. Coba Bang, selama saya membuka siaran seperti ini, adakah Anda dapati saya ini memfitnah, melakukan hal yang tidak benar terhadap agama Islam, memfitnah Muhammad, mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Coba. Ya kalau saya selama mengikutin sih memang enggak pernah. Ada, itu loh. Makanya Bang, yang saya heran, kok banyak orang Islam tuh marah-marah dengan saya. Padahal Ya, yang saya namanya. katakan semuanya tentang Islam tuh adalah kebenaran. Contoh tadi, Ya itulah. ngamuk-ngamuk Kalau saya tadi. harusnya itu apa namanya? Wis agamamu, agamaku gitu aja. Wis kalau memang enggak terima ya jangan saling marah-marah lah apalah. Saya sangat setuju sekali Bang. Cuman Anda juga harus melihat apa yang terjadi di lapangan. Betul tidak yang terjadi di lapangan bahwa umat Islam, ulama-ulamanya, umat Islamnya senang bahas Kristen. Anda akui nggak itu? Betul, betul. Saya akui. Nah, ketika saya meresponnya, di mana salahnya saya ketika saya meresponnya? Nggak ada sih, nggak ada salahnya. Cuma Iya, nggak ada yang salahnya. jadi apa namanya malah apa sih namanya ini yang komentar-komentar ini netizennya nih, waduh. Iya, kalau Bahaya netizen itu kalau saya lihat. Bang, kalau netizen itu mereka itu tidak bisa kita kontrol. Namanya netizen. Iya kan? Ada yang benga, ada yang pinter netizen itu. Begitu. Nah, sekarang ini yang saya heran itu begini, Bang. Ketika saya buka channel seperti ini, banyak muslim naik itu marah-marah, kesurupan, kesetanan begitu loh. Emangnya Iya, yang saya saya lihat. katakan di mana yang salah gitu loh. Iya kan? Betul. Contoh tadi Bang. Tadi kan ada yang ngamuk-ngamuk sama saya. Ya kan? Dia bilang, Ya, saya orang Madura ini itu. orang Madura loh. Saya ini orang Madura loh katanya. Nggak tahu kan? Nggak tahu kenapa. Kalau setiap ada orang Madura di sini, kenapa selalu ngomong saya ini orang Madura gitu. Emang ada apa gitu dengan orang Madura begitu? Terus kalau Madura langsung cetar membahana gitu atau bagaimana? Ya kan? Terus saya bilang begini, dia bilang begini. Orang Madura tidak akan lari, tapi baru saya tanya aja mencret gimana itu. Saya tanya, mungkin Anda ini mau menggantikan nih. Betul nggak Bang bahwa Muhammad itu meninggal karena wanita meracuninya? Nah, seperti saya bilang dari awal tadi, Bang. Kalau saya bukannya tidak bisa menjawab atau bagaimana, tapi mohon maaf aja kalau berdiskusi tentang masalah itu saya nggak siap aja. Orang Islam kan menyembunyikan sesuatu kan? Menyembunyikan sesuatu mereka. Jadi begini loh. Saya itu heran gitu loh. Kalian itu sangat membenci Paulus. Paulus itu Kalau saya begini sih begitu. Ya contohlah ada seorang muslim membenci Paulus. Ya kan? Paulus itu matinya kenapa katanya. Saya bilang Paulus itu memang nggak ada di dalam Bible bagaimana cara matinya Paulus. Tetapi dalam sumber-sumber Islam Paulus itu meninggal dengan cara dipancung, hukuman pancung. Terus dia bilang katanya hina katanya. Nggak tahu di mana hinanya.
Begitu. Nah, justru saya bilang yang hina itu adalah yang mati di tangan seorang wanita. Iya, Gitu memang loh. betul. Kalau saya mengakui semua kalau itu Bang, cuma nggak mau komentar kalau saya. Yang penting saya jalanin apa dari orang tua saya, memang dari lahir saya disuruh Islam, ya sudah jalani semampu saya, ilmunya saya segitu ya segitu gitu aja. Ya, kalau seperti itu, kalau seandainya orang Islam itu seperti Anda, Bang, ya, nggak bahas agama Kristen, ya kan, urus agama masing-masing, saya nggak akan, Iya. Bang, buka-buka channel seperti ini. Buat apa? Gitu loh. Saya kan hanya menjawab banyakkan orang Islam yang membahas-bahas kekristenan, begitu. Tuh. Cuma ya saya kasihan sama yang netizen ini yang komentar ada sampai kata-katanya yang nggak enak didengar lah, saling menghujat. Jadinya kan kayak istilahnya Bang Edis ini jadinya seolah-olah jadi apa ya namanya itu, pusat pembawa perang lah, jadinya kayak gitu Bang. Nah, ini juga yang saya aneh, Bang. Yang saya aneh. Kalau ada ulama membahas agama Kristen, terus orang-orang Islamnya teriak Allahu Akbar, itu menjadi pusat kedamaian. Tapi kalau ada Kristen membahas agama Islam langsung dibawa menjadi pembuat perang. Ini logikanya gimana, Bang? Logikanya gimana maksudnya? Tentang apanya? Kalau ada seorang ulama Ya. membahas agama Kristen, Hmm. kemudian orang Islam karena narasi-narasinya yang diungkapkan itu, mereka berteriak Allahu Akbar. Oh ya, Itu namanya membawa damai, membawa pesan damai kan? betul. Iya. Nah, kalau ada orang Kristen membuat hal yang sama, membahas Islam, langsung dibilang membawa perang. Kan gitu. Bener nggak? Ya. Benar-benar. Iya. Terus gimana? Soalnya kalau saya di sini Bang, jujur aja, kampung saya di sini kan, saya aslinya orang Lombok, cuma istri saya orang Jawa, Lumajang. Mm-mm. Jadi di sebelahnya ini saya punya sebelah kampung saya itu orang Islam, orang Kristen. Jadi bertetanggaan sudah, berarti kan sudah dari lahir dari udah tahun berapa lah segitu. Tidak ada yang bertentangan masalah ini, biasa aja gitu, damai, tidak ada. Makanya Iya. saya sudah netral gitu. Ya, ya bersyukurlah kalau orang-orang Islam seperti Anda tidak menjalankan agama Islam. Tapi nanti kalau saya bilang Anda nggak menjalankan agama Islam, nanti Anda marah. Bang, Ya, kalau Bang. menurut ajaran agama Islam, menurut Pir, Kalau saya sih boleh aja ya, kita dulu membantu apa dulu kan gitu. jangankan membantu Bang, berteman aja nggak boleh. Gitu. Kalau ajaran Al-Quran, orang-orang yang mengikuti Muhammad itu bersifat keras kepada orang kafir. Berarti berteman sama orang Kristen tidak dibolehkan gitu Bang. Menurut Muhammad nggak boleh. Ada hadisnya itu Bang kalau boleh tahu Bang. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Teman-teman jangan jangan merasa bahwa tema kita sering macet di situ-situ terus. Karena ya orang Islam ya itu aja mereka nggak paham. Karena banyak orang Islam yang nggak tahu ini teman-teman. Kan saya sudah bilang teman-teman. Seseorang itu menjadi Islam yang baik karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia menjalankan agama Islam secara sungguh-sungguh, dia akan menjadi yaitu. Nih. Bang, ini kalau Anda benar-benar seorang Muslim, Anda akan melaksanakan sabda Muhammad nggak? Ya sebagian enggak kalau saya Bang.
Berarti perkataan Muhammad ada yang nggak beres? Wah, bukan masalah nggak beresnya, maksudnya tergantung kitanya. Oke, Mau coba abang bacain. Nah, gimana? Coba Anda baca. Beliau bersabda, jangan Yang bersabda engkau siapa? berteman dari Nabi. Oke, berarti Nabi yang bersabda ya? Waalaikumsalam. Ya. Apa kata Nabi? Coba dibacain aja, Bang. Nanti kalau saya yang baca, nanti cuman saya yang tahu. Coba, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan makan makananmu selain orang yang bertakwa. Oke. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Oke. Berarti menurut Muhammad, Anda boleh nggak berteman dengan selain orang yang beriman? Mungkin beriman itu kan beda susah. arti paling Bang. Bang, apakah orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu itu adalah orang-orang yang beriman? Ya kan beriman kepada Tuhannya masing-masing dah. Berarti orang Kristen adalah orang yang beriman? Iya beriman, pasti beriman kan dia. Beriman. Ya sudahlah Bang, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya, makanya saya bilang Bang, bersyukur. Saya sudah bilang loh Bang, kalau Anda jadi orang Islam, janganlah dalam-dalam belajar agama Islam. Kalau Anda tidak memperdalam agama Islam, cuman KTP saja yang, biarlah yang beragama Islam itu hanya KTP Abang. Biarlah yang menjalankan ajaran agama Islam itu hanya KTP-nya. Kalau orangnya jangan Bang, jangan. Nanti kayak gitu. Ya kalau saya minta sarannya itu aja Bang lah, sekali-kali untuk para yang komen-komentar itu dikasih tahu. Saya lah, sudah sering Bang bilang begitu. Yang di kolom komentar jaga komentar Anda begitu. Sudah sering saya bilangin. Kita sama-sama meskipun kita berbeda agama tapi ya. Oke, Bang. Menurut Al-Qur'an, bagaimana sikap seorang muslim kepada orang kafir? Sikap gimana? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang kafir? Sikap itu kan perilaku toh Bang ya. Iya, perilakunya harus bagaimana? Lembut, berkasih sayang. Ya intinya kalau berperilaku itu jangankan kita sesama orang Kristen ya, sesama Islam aja kalau kita berperilaku tidak baik, orang berperilaku tidak baik pasti kan orang tidak senang dah. Nah. Ya, Bang. Menurut Al-Qur'an, Anda itu harus keras kepada orang kafir. Makasih Pak Agus Ibrahim. Tapi kerasnya itu keras kayak gimana dulu Bang? Maksudnya? Harus keras kayak lemper Bang, keras kayak lemper. Tapi ya gini saja lah Bang, saya cuma pesan begini. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda tidak akan jadi orang seperti ini Bang. Tadi kan Anda bilang, Anda Islam hanya mengikuti kata orang tua saja, betul kan? Iya, dari lahir. Iya, lahir. Karena sudah lahir Islam, ya kan? Dari lahir Islam. Sudah lahir Islam, jadinya Anda hanya menjalankan apa yang dikajarkan orang tua saja kan? Nah, pertahankan itu Bang. Dan saya menyarankan kepada seluruh umat Islam, jadilah yang Islam itu KTP Anda saja. Karena ketika Anda menjalankan agama Islam itu, satu, Anda tidak akan boleh berteman dengan orang yang selain yang beriman. Bahkan Anda itu memberi makan kepada mereka itu nggak boleh. Dan Anda itu harus keras kepada mereka. Anda harus memerangi mereka itu sampai mereka membayar. Tapi kalau pesan dari orang tua saya Bang, kalau masalah itu memang Islam itu
ribet. Jangankan kita apa ya, membunuh nyamuk aja kita berdosa. Padahal udah jelas-jelas kan nyamuk itu gigit, ngambil darahnya kita. Tapi kalau kita bunuh itu berdosa. Itu menurut Islam itu Di berdosa. mana ayatnya, Bang? Ya enggak ada ayatnya, cuma dari orang tua saya kan seperti saya bilang tadi itu saya. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Anda ini tidak menjalankan agama Islam. Ya syukurlah, saya bersyukur yang Islam itu hanya KTP Anda saja. Lanjutkan, Bang, lanjutkan menjadi yang seperti itu. Ya. Oke, itu saja, Bang, ya, saya turunkan ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan ya. Terima kasih, Bang Faisal Mandalika. Yuk, silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Siapa ini? Kita kasih naik ada. Waduh, namanya enggak. Aduh, nggak kelihatan, kecil sekali nama Anda. Ya, halo. Tidak terlihat teman-teman, saya nggak bisa baca hurufnya yang terlalu kecil. Halo. Halo Bang Selamat Adis. malam. Ya, silakan nyalakan Selamat kamera, malam Bang Bang. Adis. Silakan nyalakan kamera. Enggak, bentar aja Bang Adis. Bentar Bang Adis. Bang, di sini wajib menyalakan kamera, Bang. Iya. Silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen, Bang? Kan Bang. Putus-putus, Bang. Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen. Oke. Bang, abang tadi dengar nggak saya bilang kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Iya kah? Soalnya baru nonton live ini Bang. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Jangan marah, jangan sakit hati ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak mendengar. Teman-teman, nih. Coba lihat nih. Diskusi Islam Kristen ya. Coba diskusi Kristen Islam nih. Jadi teman-teman pahami temanya ya. Ini saya berikan kesempatan kepada yang Islam. Silahkan kalian naik. Bantah argumen-argumen yang saya katakan ya. Nggak perlu marah-marah, kejang-kejang, surup, kesetanan. Terus ngaku-ngaku saya orang Madura. Nggak perlu. Itu malah menunjukkan kebotolan gitu loh. Ya. Naik saja. Kita diskusi ini loh. Saya nggak perlu tahu Anda orang Aring kah. Nggak perlu itu bagi saya ya. Yuk silakan. Yuk kita kasih naik ada Abdi. Oke, ini Nur Fajri naik lagi nih. Nur Fajri. Aduh, ini Nur Fajri. Mudah-mudahan sinyal dia sudah bagus nih, Nur Fajri. Ya, Nur Fajri. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Nur Fajri, nyalakan kamera. Tolong itu nyalain kameranya. Baik, saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah sampai di layar Anda, silakan diterima. Sudah. Ya, gimana Nur Fajri? Gimana? Ya tadi kan sinyalnya jelek ya. Coba Ya, tenang dulu Nur yang Fajri. tadi HP-nya itu sampai di mana coba ya? HP-nya itu kamu letakkan begitu. Supaya tidak goyang ke sana, kian kemari, begini, begitu. Coba biar tenang begitu. Oke. Siap. Gimana Nur Fajri? Apa yang mau Anda sampaikan? Apa ya tadi?
Udah lupa tadi. Udah lupa. Enggak. Terus apa yang Anda seperti ingat? Kan abang kan tadi ngomong orang Islam itu menuhankan Muhammad. Itu 100% salah. Bukan seperti itu. Namanya Islam itu Tuhannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Nabi Muhammad itu cuma Rasulullah, utusan Allah yang menerima wahyu yang berupa kitab suci Al-Qur'an, seperti itu. Kita bukan seperti kita bersolawat kayak gitu, minta pelantara gitu. Kalau kita hanya orang awam gitu langsung deket sama Allah itu susah kayak gitu. Nah, ada kekasih Allah kayak gitu, yaitu manusia yang namanya Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi kita kalau mau berdoa ya pakai sholawat dulu biar doa kita cepat terkabul kayak gitu. Makanya kita sering berseru-seru atau bersolawat kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Bukan karena Nabi Muhammad itu butuh doa kita ya, tapi kita yang butuh Nabi Muhammad. Contoh ya, kelas kalau udah udah penuh, kita taruh air lagi, kira-kira tumpah nggak itu airnya? Nah, itu tumpahan itu tuh maksudnya syafaat, biar kita itu dapat syafaatnya Nabi Muhammad itu loh. Orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Seperti itu. Orang yang paling sempurna di muka bumi. Oke, baik ya. Iya. Baik. Gak pernah ada dosa seperti itu. Ya, teman-teman, jadi teman-teman harus paham ya bahwa alasan seseorang masih Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam, termasuk ya ini siapa Nur Fajri. Baik. Saya Kalau saya nggak menggarisbawahi tahu Islam, pasti saya udah keluar dari Islam. Saya garis bawahi dua pernyataan Anda. Satu, pernyataan Anda, Muhammad itu orang yang paling sempurna di muka bumi. Kedua, Muhammad itu tidak punya dosa, betul? Betul sekali. Baik. Saya akan membuktikan bahwa statement Anda itu salah, dan saya akan buktikan Muhammad itu adalah yang sebaliknya dari yang Anda katakan itu. Baik. Tadi Anda mengatakan Muhammad itu sebagai contoh atau manusia yang paling baik di muka bumi. Saya mau tanya dulu Bang. Anda tahu nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Iya. Umur 6 tahun. Kayaknya saya belum pernah dengar kalau Nabi Muhammad itu nikah. Makanya Anda masih Islam Bang. Barusan tadi Anda bilang justru karena Anda mengerti agama Islam. Betul? Sekarang saya kasih tahu Muhammad menikahi anak umur 6 tahun, kamu bilang kamu nggak tahu. Tidak. Ada yang muda tapi tidak sampai 6 tahun itu. Baik, saya tunjukkan dalilnya mau. Secara persis umurnya berapa itu enggak. Silahkan. Saya tunjukkan dalilnya ya. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil, teman-teman ya. Saya akan tunjukkan sebuah hadis ya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya ya. Inilah yang katanya contoh. Orang Islam itu teman-teman cuman ikut-ikutan saja. Muhammad contoh terbaik. Ya. Ya, betul sekali. Muhammad manusia terbaik. Ya, amin. Emang Yesus itu mencontohkan apa? Baik. Ya kan? Tenang Bang, jangan lompat-lompat. Mencontohkan apa Yesus? Bang, jangan lompat-lompat ya. Jangan lompat-lompat ya. Enggak lompat. Baik. Orang saya bukan kanguru. Baik. Enggak kok. Coba Anda yang baca sendiri ya. Anda yang baca nanti ya. Baik. Coba Anda baca sendiri bagaimana hadis ini mengatakan umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad ya. Bentar. Lihat ya. Nih. Kita bacakan hadisnya.
Nah itu sumber hadisnya dari mana Nih. bang? Nih bang. Sahih Bukhari. Nih perhatikan ya nih. Sungguh mana sih hadisnya ya? Salahnya sudah pada saya hapusin sih. Gak ada kan bang. Oke baik, saya tunjukkan Nggak hadisnya ada. ya. Sabar. Sabar bang, saya tunjukkan Nggak hadisnya. ada, pokoknya nggak 6 tahun nggak. 6 tahun itu masih anak-anak banget. Nabi Muhammad pun tahu dia seorang nabi, masa mau 6 tahun. Baik, coba Anda yang baca ini. Oke, coba Anda baca. Nggak Aku jelas. Aku dinikahi Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits. Itu maksudnya Nabi SAW itu siapa? Nabi Muhammad. Udin bang, Udin. Itu Udin bang, Udin tetangga saya. Oke, sekarang Anda mau mengakui nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Tapi itu hadisnya dari mana? Mulai dah duluan. Bang, tadi kan saya bilang Anda itu masih Islam karena Anda itu nggak pernah ngerti agama Islam. Saya sudah bilang bang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, saya yang akan memastikan bahwa besok Anda akan panggil tukang loak. Kemudian hadis-hadis Anda itu Anda suruh bawa tukang loak itu dan Al-Quran Anda itu supaya dikiloin. Jadi tukang bungkus Sebenarnya kayak gini, pecel. Mungkin kalaupun itu benar ya. Wah, hadis- sekarang kalaupun benar, Iyalah, benar lah. lagi aduh. Bang, ini hadisnya Tapi jelas sekali hadisnya ini dalam hadis riwayat Bukhari 3894, Muslim 1424. Nih loh jelas sekali nih. Aisyah dinikahi Iya, Bang. Muhammad tuh Iya. umur 6 tahun, Benar, Bang. berarti itu benar ya. Sumbernya dari benar. Terus Oke, tadi Anda karena bilang nggak kalau- mungkin, nggak mungkin. Sekarang mungkin. Gimana? Kayak gini bang, saya jelasin dulu sebentar. Gimana? Yang namanya hadis dan Al-Quran itu ada ahli tafsir. Ya. Coba, Jadi ini mau kalau ditafsirkan kayak berapa? saya orang- Oh, mau ditafsirkan begini. Oh, gini. Gini. Dibalik. Enggak. Tapi masih bukan- 9, masih bukan juga anak 6 kecil. 6 dibalik 9 kayak gitu, bukan. Jadi Terus gimana? dia Harus menikah begini, harus itu begini. Kalau begini jadi angka berapa nih? Jadi menikahinya Tetap saja Iya, bang, mau diputer maksud abang begini itu- juga sama, mau dibalikin begini juga sama. Gimana sih? nih maksudnya kayak gini. Mana? Umur 6 tahun itu belum tentu apa ya kayak bersuami istri gitu loh. Karena masih 6 tahun. Bang, Muhammad Mungkin dia itu itu menggauli Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Ketika dinikahi berumur 6 sampai 7 tahun. Dan digauli pada umur 9 tahun. Nah, 9 tahun kan mungkin itu sudah haid, ya kan? Kalau dulu itu kalau Ya sama udah, zaman sekarang itu begini. beda, Bang. Baik. Seperti Anda tahu itu. nggak? Sebentar, tenang Bang. Anda tahu nggak umur 9 tahun itu Saya sebesar tenang apa? terus. Kalau zaman dulu sama sekarang tuh beda, Bang. Kalau orang dulu tuh gede-gede, apalagi orang Arab, beda sama orang Indonesia kecil. Baik. Jangan Baik. lihat umur, ya kan? Baik. Kalau dulu sama Teman-teman, sekarang zamannya udah beda, teman-teman tenang apalagi ya, zamannya tenang teman-teman. Nabi Karena Muhammad itu 600 sekian tahun. Masehi sampai sekarang 2025. Udah 1447 tahun. jadi Beda orang sama zaman sekarang, dulu, orang zaman abad- dulu umurnya lebih pendek ya. Ya panjang, ada yang pendek. Mana sih? Cuma karena Nabi Muhammad. Iya, kalau dulu tuh panjang. Cuman kalau kayak Nabi Muhammad itu 63 tahun. Ya, berarti umur 9 tahun udah dewasa zaman dulu.
Sudah dewasa dong. Sudah dewasa. Baik, nggak apa-apa. Sudah dewasa beda. Kan saya sudah bilang orang teman-teman. zaman dulu aja. Kan saya sudah bilang mustahil seseorang itu waras, tapi dia di saat yang sama dia percaya sama itu. Baik, saya tulisin ya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Mungkin 9 tahun itu sudah menstruasi kayak gitu. Oke, Berarti udah baik. akil Nggak apa-apa, balik. saya turuti. Seperti itu. Anda itu mungkin nggak tahu yang namanya Islam ke dalamnya kayak apa, tapi kalau ngomong Islam itu kayak yang paling bener sendiri gitu. Bang, saya kan nggak mau membantah, saya mengikuti Anda ini. Iya? Jangan sesak napas dulu, jangan sesak napas. Tenang. Enggak Oke. sesak nafas. Cuman saya tuh agak emosional dikit, wajar karena saya orangnya tuh kurang tenangan. Kok emosional? Orang hadisnya yang Emang bilang kadang begitu saya- kok emosional? Enggak, Bang, Anda emosional. Itu jangan udah- marah-marah udah karena dijawab. yang saya katakan itu Saya tidak tertulis jawab. di dalam hadis. Ya kan? Iya, benar. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan kepada Anda. Nih. Tadi Anda kan bilang bahwa Muhammad itu adalah contoh terbaik manusia sempurna. Benar. Itu 100%. Oke. 100%. Nggak Berarti kalau dicontoh oleh orang-orang zaman sekarang bagus ya. Enggak, tidak Nah, juga. gimana sih? Tadi katanya contoh yang sempurna, Karena sekarang nggak pantas dicontoh. Ada yang zaman dulu itu pas, ada yang zaman sekarang itu nggak pas. Oh, berarti udah kadaluarsa. Bukan soal kadaluarsa, cuman kurang cocok di zaman yang sekarang. Oh, berarti Muhammad itu tidak pantas lagi ditiru zaman sekarang. Enggak, bukan Nah. seperti itu. Jadi ada hal Aduh. ada hal-hal yang aduh. dulu itu diterapin, sekarang nggak diterapin. Contoh ya, dulu itu azan itu Iya, nggak kenapa pakai tidak speaker. diterapkan? Sekarang pakai speaker, soalnya orangnya jauh-jauh. Kalau dulu kan dia Bilal Deket-deket. bin Robah itu azannya di di atas bukit. Bukan bang, pakai speaker gara-gara ada alat itu, temuan orang tapir. Biar umat muslim suaranya nggak Ya, habis. alat kafir pun kalau dipakai buat dakwah itu nggak apa-apa. Emang nggak Ya, boleh. teman-teman, kalau kalian Apa ada merasa larangan? prihatin dengan saya, kirimlah Saya kepada tanya. saya bodrek dan dekolgen ya. Teman-teman, Iya, saya tolong tanya, kirimin saya ada bodrek aturan dan yang dekolgen, oke? Temuan orang Kristen Baik, apa Yahudi sebentar. apa dipakai Nur orang Islam Fedri, boleh? Nggak boleh. pelan-pelan, Ada Nur aturan Fadri. nggak ada. Udah mulai dia ngomong terus teman-teman, udah mulai halusinasi tinggi. Oke, sekarang Ya. nih, Anda sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu tidak pantas lagi ditiru zaman sekarang ya. Ya ada, tapi sedikit ya, nggak banyak. Ada gitu loh. Ya seperti Berarti ada yang tadi jelek. tuh, yang semuanya benar. Berarti ada yang jelek dari diri Muhammad. Iya, karena itu zaman dulu sama zaman sekarang beda dong. Kalau sekarang ada KTP, nggak Oh, ada. berarti Itu kan zaman dulu. Berarti zaman dulu baik. Kalau zaman dulu nih ya. Contoh kalau abang itu ya, atau orang Sebentar. orang Berarti Kristen zaman itu dulu orang mojok-mojokin menikahi umur orang 6 tahun itu baik. Islam katanya nikah poligami. Kayaknya dia nggak dengar kita ngomong nih, teman-teman. Ya karena ada alasan sesuatu lah. Nggak mungkin tiba-tiba Nabi Muhammad itu menikahi. Bang, kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur itu baik zaman dulu, sebutkan satu orang yang seperti Muhammad. Seperti ini bang, namanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, pilihan Allah. Jadi sesuatu perilaku dan Kan nggak nyambung segala lagi, kan? sesuatunya itu Yang Ya, ditanya nyambung. sebutkan Karena satu nggak orang asal yang gitu seperti loh. Muhammad di Nggak zaman kayak kita loh ya. Muhammad, malah ngantuk kemana-mana. Teman-teman, kalau kalian prihatin, tolong Jangan kirimin nanya saya seperti bodrek dan itu. dekolgen ya. ngapain Anda itu minta
contoh yang seperti itu nggak usah. Karena Katanya Nabi Muhammad katanya itu pada zaman dulu itu beda baik, sama gimana? orang biasa. Kan Ya, zaman dulu bukan kan itu masalah zaman dulu baik. baik. Ya sudah, siapa orang lain yang Bukan seperti masalah Muhammad kalau itu. begitu? Jangan nanya ke yang itu. Jangan nanya contoh orang yang seperti itu, jangan. Jadi Nabi Muhammad perilaku dan tindakannya itu ada maksud tertentu, nggak sembarangan seperti Nggak sembarangan. Baiklah. Iya, nggak sembarangan. Oke, Karena dia baik. bukan Oke manusia lah, biasa. kita inikan saja. Semuanya Kita dituntun sama Allah. Ya iya, itu kepercayaan kita. Kalau kepercayaannya Kristen beda, nggak mungkin dia percaya. Saya juga nggak bakal percaya Yesus. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kayak gitu. Itu aja diulang terus sama dia. Ya, baik, baik. Jadi kalau menurut Anda tadi Muhammad itu tidak berdosa ya? Nggak berdosa. Nggak berdosa. Baik. Saya tunjukkan lagi ya. Saya balikan lagi kamera saya ini, Bang, ya. Baik. Nih. Ini Berarti Al-Qur'an yang bukan, Bang? Semuanya yang tadi dua itu kejawab sama. Ya, Bukan, nggak apa-apa itu lah, HP. nggak apa-apa. Iya, kejawab, kebayang, nggak apa-apa. Oke, ini Al-Fat 2 ayat 2 ini Al-Qur'an Ya, atau bukan? Itu HP tapi isi Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Oke. saya tunjukin nih. Oke, Al-Qur'an. HP tapi ada Al-Qur'an di situ, Bang? Ada dong, saya Islam Bisa dibuka? Punya Bisa dibuka? Al-Quran setiap ada artinya, ada tafsirnya semua. Oke, Setiap coba hari buka, insya Bang. Allah saya Coba buka baca. surah Al-Fat ayat yang kedua, coba. Ya udah di situ aja. Nah, Yang sudah ada di di sini situ. aja. Soalnya saya Baik, belum wudu, baik. ya, belum Baik. bersuci. Oke, Kalau baiklah. baca Kita turuti sih, kita Al-Quran turuti itu kemauan suci, mereka ya. kita juga harus suci ya. Nggak Oke, boleh baik. asal. Baik, apa-apa dah. Kita turutilah ya, apa ya. Oke, Ya udah. coba nih. Surat Al-Fat ayat 2. Coba Anda yang baca coba. Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke, tadi Anda bilang Muhammad tidak berbuat dosa, betul? Enggak berdosa karena sudah diampuni. Jadinya tadi dia Itu bikin sudah dosa nggak? diampuni itu kan? Allah memberikan ampunan. Ya tidak melakukan dosa. Terus kenapa diampuni dari dosanya kalau nggak melakukan dosa? Itu kalaupun melakukan dosa itu sudah pasti diampuni. Iya, berarti dia melakukan dosa nggak? Iya. Tadi Anda bilang nggak melakukan dosa. Iya, misalkan Nabi Muhammad ini Waduh, iya, berat. misalkan ya Nabi Muhammad melakukan dosa. Kan pasti sudah saya diampuni. bilang teman-teman, Tapi Nabi Muhammad tidak mungkin seseorang Emang itu seperti waras itu. tapi di detik yang sama dia itu Islam. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau dia belajar waras. agama Islam pasti Nama- dia akan meninggalkannya. Bang, tadi Anda katakan Muhammad Pasti tidak berbuat kalau- dosa, kalau betul? Iya. Oke, di sini Muhammad Benar. diampuni nggak dari dosanya? Iya, itu. Oke, kalau diampuni dari dosanya, berarti dia berbuat dosa nggak? Men, keren. Mungkin Berbuat. Oke, sekarang coba saya balikin dulu kamera saya. Setelah, coba nih, saya balikin di kamera saya. Yuk, sekarang buat pengakuan. Saya Nur Fajri. saya buat nggak pengakuan. mau. Saya nggak mau. Nah, kan? Tadi Nih, seperti ini, Anda Bang, yang tadi ya. Anda bersikukuh Yang tadi nih. mengatakan bahwa Nih, Muhammad bener, tidak bener. berbuat dosa. Sekarang Anda Iya, akui Muhammad itu bener. berbuat dosa. Nih itu Allah menurunkan firman-Nya itu ya. Kalau Nabi Muhammad itu berbuat dosa. Iya, Muhammad Nabi berarti Muhammad berbuat nggak pernah dosa enggak, dosa. Bang?
Ya tidak lah. Itu kan Ya udah, terus diampuni tafsirnya dari ya. dosanya itu? Iya. Ini tafsirnya nanti itu beda lagi. Nah, jadi makanya Karena saya bilang namanya teman-teman, Al-Quran itu enggak mereka orang ini awam mereka itu ini langsung bisa pemuja nafsirin ini pemuja ayatnya gitu, penuhan nggak bisa. Muhammad. Jadi mereka ini mengkultuskan Muhammad. Mereka Enggak. ini mendewakan, Saya Tuhannya Allah, mengkultuskan bukan Muhammad. Tuhannya teman-teman. Muhammad. Jadi, inilah faktanya. Tidak mendewakan juga. Saya Ya itu udah. Tuhannya Allah. Anda kan mengatakan Kalau Anda Muhammad kan Tuhannya manusia kan sempurna. Yesus kan? Karena pada waktu Nih, itu saya mau umur nanya 9 nih. tahun sudah Saya mau dewasa. Tapi sekarang tidak bisa lagi dicontoh, teman-teman. Karena zaman sudah berubah. Enggak. Nah, Muhammad tadinya berbuat dosa tapi Anda. berdosa tapi nggak berdosa. Anda itu Nggak berdosa tapi berdosa. langsung menyimpulkan Makanya saya bilang yang teman-teman, salah gitu. tolong kalau kalian prihatin dengan saya, Jadi bukan- kirimkan kepada saya Dekolgen Ada dan ya. Bodrek. Ada beberapa yang di Dah zaman bang, jangan sekarang maksain itu diri ya, jangan maksain kurang diri ini. udah, jangan maksain diri dah, saya turunkan dulu. Nggak bisa maksain. Ya, Saya mau nonton tanya, di bawah Bang. aja bang, nonton di bawah aja, Saya- di bawah aja, nonton di bawah, di bawah. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih ya. Itulah teman-teman ya. Jadi pengalaman saya diskusi dengan orang Islam itu sudah panjang. Dan saya tidak hanya berdiskusi dengan 100, 200, 1000 orang Islam. Mungkin sudah puluhan ribu orang Islam yang saya ajak diskusi. Dan semuanya itu seperti itu. Makanya saya simpulkan, tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam. Itu nggak ada. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan.
Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.